Nawafil sholat sunnah yang tidak pernah, yang dianjurkan, yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita selesai membahas yaitu tentang rukun sholat. Sebelum nanti yang membatalkan sholat, syarat sholat, diselingi dulu dengan pasal tentang sholat sunnah. Fi nawafil sholat wasunanun, dan bermacam-macam sunnah yang tentunya semua dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Wahia arba'atu anwa'in, ada 4 macam. Mu'aqatatun, 1, sholat sunnah yang emang ditetapkan waktunya. Wadu sababin, 2, sholat sunnah yang emang ada penyebabnya. Didirikannya sholat karena ada penyebab. Mutaqadimin wa mutaakhirin, baik penyebabnya datang dulu ataupun datang belakangan. Ini nanti dijelasin semua ya Pak ya. Yang ketiga, sholat sunnah mutlak ya. Sholat sunnah mutlak. Yang keempat, maaf. Jadi yang pertama sholat yang ada waktu. Yang kedua sholat yang memiliki sebab, baik sebab awal. Yang ketiga sebab yang akhir. Dan yang keempat sholat sunnah mutlak, kapan saja. La yataqayyadu biwaqtin wala sababin, tidak terkurung, tidak terkunci dengan waktu dan sebab. Kapan saja kepengen sholat, berdirilah 2 rakaat. Usolli sunatan mutlak ya. Sekarang pembagiannya, amal mu'aqatatu, adapun sholat sunnah yang memiliki waktu, waktunya sudah ditentukan. Pakismani, ada 2 bagian. Kismun tusanu fihi jamaah, 1, yaitu sholat sunnah yang sudah ada waktunya dan disunatkan berjamaah. Sholat sunnah apa itu? Pertama, sholatul idain, Idul Fitri. Sholatul tarawih, sholat wal witru fi Ramadan, witir di bulan Ramadan. Ini sunnah berjamaah ya. Wa kismun, bagian yang kedua, la tusanu fil jamaah, tidak disunatkan berjamaah ya. Wa minhu, di antaranya yang tidak disunatkan untuk berjamaah, sholatul witri fi ghairi Ramadana, sholat witir di luar bulan Ramadan. Wa minhu, di antara sholat sunnah lagi yang memiliki waktu, at-tawabi'ul faraid, sholat yang mengikuti sholat fardu. Jumlahnya sintani wa isruna, ada 22 rokaatnya ya. Asrun minha, 10 mu'akadatun, sunnah mu'akad. Artinya sholat sunnah ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul atau Bu, Bapak. Jadi sholat mu'akad ini sholat sunnah yang walaupun Rasul di perjalanan, walaupun Rasul di mana, terus didirikan. Sehingga jadi ulama mengatakan sholat yang dikuatkan, yang diharuskan. Kenapa? Mencontoh Rasul, beliau tidak ninggalin. Nih Pak, diemut-emut, dicatat di dalam hati walaupun gak pakai buku. Supaya apa? Supaya sholat yang tidak ditinggalkan oleh Rasul mulai saat ini kita siap untuk mengamalkannya. Amin. Nah, aminnya belum kencang. Sholat yang sudah dikerjakan oleh Rasul yang menjadi sholat sunnah mu'akad, mudah-mudahan mulai saat ini kita bisa mengerjakannya. Amin ya. Apa saja para hadirin wahia? Di antara sholat mu'akad
yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul, rakaatani qabla subhin. Nih, 2 rakaat sebelum Cung, yang tadi pagi tidak qobliyah subuh, nggak ada. Sholat Masya Allah, ya panjenengan udah jadi orang kaya. Kenapa? Karena pahalanya lebih baik dari dunia dan isinya. Cuman 3 menit sholat sunnah qobliyah subuh. Ada yang enggak tapi mau ngacung malu. Ada pastilah. Mudah-mudahan besok siap ya Pak ya. Ibu siap Bu besok Bu. Walaupun sholat di rumah ya Bu ya. Walaupun sholat di rumah, sholat sunnah qobliyah dulu. Kenapa? Ini mu'akadah. Sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Wa yaqra fil ula. Rasul membaca di rakaat pertama. Apa yang beliau baca? Alam Nasroh. Ini satu kali dulu Pak. Rakaat kedua Alam Taroh. Satu lagi Rasul membaca di rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua Rasul membaca Qulhu. Jadi ingat Pak, kalau kul ketemu kul lagi. Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ini jangan dianggap sepele kalau tidak ada ulama. Kita nggak tahu nih yang biasa dibaca Rasul seperti apa. Ya. Kita nggak usah buka kitab-kitab yang tebel-tebel, ya. Takut pikirannya nggak sanggup. Nah, oleh ulama dijelasin. Kalau rakaat pertama kul, nanti rakaat kedua juga kul. Kalau rakaat pertama alam, rakaat keduanya juga alam taro. Berarti rakaat pertamanya alam nasr. Ingat Ibu Bapak, hafal. Besok Ibu mau milih bacaan surat mana Bu? Qobliyah subuh. Kuliah sama Qulhu. Sepakat ya, kuliah sama Qulhu. Tapi kalau Ibu Bapak ditakdirkan oleh Allah punya penyakit apa namanya, kalau duduk susah itu namanya apa ya? Jangan nambahin dong ya, agak sopan sedikit. Wasir ya. Nah itu wasir itu yaitu ada pendapat ulama mengatakan barang siapa yang melaksanakan 2 qobliyah subuh dengan membaca 2 surah alam nasroh dan alam taroh, ini akan dimudahkan kesembuhannya. Amin. Jadi yang suka duduk banyak, yang dibaca kita alam nasroh sama alam taroh. Itu Pak, 2 surat pendek sekalipun, tetapi itu ajaran benar-benar nyambung kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya Bapak, qobliyah subuh 2 rakaat, baca suratnya yang pendek, kira-kira memerlukan waktu berapa jam? Memerlukan waktu berapa jam? 2 menit. 2 menit selesai. Panjenengan semua mendapat pahala lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah ya Pak ya. Nah ini makanya Rasul tidak pernah meninggalkan. Mudah-mudahan semua jamaah mulai besok, mulai saat ini Allah berikan kekuatan kemampuan kepada kita semua. Amin. Wa raka'atani qabla zuhri. 2 rakaat sebelum dohor. Ini Rasul tidak pernah ninggalin, makanya jadi sholat mu'akad. Wa raka'atani ba'daha. 2 rakaat lagi setelah duhur. Wa raka'atani ba'dal maghrib. 2 lagi setelah
Wa raka'atani ba'dal isya, 2 lagi setelah isya. Tuh, Pak ya. Ini semua sholat sunnah tadi, walaupun posisi seperti apa, Rasul tidak ninggalin. Mudah-mudahan kita bisa ikut Rasul. Amin. Ingat-ingat, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ya. Ingat kira-kira? Limuwadobatihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul muwadobah, istiqomah, tidak tersingkirkan dengan apapun. Sholat itu dianggap seperti sholat wajib, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti. Amin. Saya tanya, 2 rakaat apa? 2 rakaat lagi apa? 2 rakaat lagi. 2 rakaat lagi. 2 rakaat lagi. Jumlahnya 10. 10 apa berapa, Pak? Ya. Ini Pak, monggo ya Pak ya. Monggo kita amalkan ilmu kita, monggo kita lestarikan, amalkan ilmu kita. Jangan sampai ngaji kedengaran di kuping kanan, keluar dari kuping kiri. Saya sibuk, ya cari waktu yang senggang dulu Pak. Minimal qobliyah subuh. Wasinta asyarota, ada lagi yang 12, tapi ghairu mu'akadah. Yang 12 rakaat tidak mu'akad. Artinya apa? Terkadang Rasul juga ninggalin. Apa itu yang 12? 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, ya. Jadi 4 qobliyah ba'diyah, ya. Qobliyah ba'diyah. Wa arba'un, 4 qoblal asri, wa raka'atani qoblal maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib. Jadi jangan bilang ini bid'ah, qobliyah maghrib tidak ada dari Rasulnya, bid'ah. Bukan tidak ada, Rasul pernah melaksanain dan pernah ninggal. Paham Ibu? Ada orang mau ngapain? Sholat qobliyah maghrib, bid'ah katanya. Ini ulama kelasnya Imam Syafi'i yang keilmuannya lebih tinggi ngatain bahwa qobliyah maghrib 2 rakaat itu pun dikerjakan oleh Rasul. Cuman Rasul juga ada pernah ninggalin, ya. Rakaatani qoblal maghrib wa rakaatani qoblal isya. Ya, itu. Sekarang kita lihat para hadirin rahimakumullah. Li hadisin, karena ada hadis mawwazaba ala arba'in qabla dhuhrin. Siapa orang yang melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, qobliyah duhur 4 rakaat, boleh 1 salam, boleh 2 salam. Kalau 2 salam 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau 1 salam jangan pakai tasyahud awal. Paham semua? 4 rakaat ini qabla duhur, ya. Siapa kata Nabi ini? Ini hadisnya ada Pak. Siapa yang istiqomah 4 rakaat sebelum duhur, wa arba'un ba'daha, 4 lagi setelah duhur, maka haramahullahu ala nar, Allah mengharamkannya masuk ke neraka. Amin. Jadi bukan cuma 2 Pak, kalau mampu sampai 4 rakaat qobliyah duhur, ba'diyah duhur. Wal Jum'ah. Nah, orang kadang-kadang kan pesimis banget Pak. Ente ngapain sholat sunnah qobliyah Jumat? Ya. Tidak ada dari nabinya. Ya. Nah kita bahas malam ini Pak. Ya. Wal Jum'ah nih, tentang Jumat
kaduhrin, sama dengan sholat duhur. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Yang ngomong tidak melanggar aturan hadis, tidak melanggar aturan Nabi. Ngomong orang lebih pintar dari kita, lebih pintar dari mereka-mereka ulama sekali berimam Syafi'i, bahwa ada qobliyah Jumat sesuai dengan sholat duhur. Paham semuanya? Berarti qobliyah Jumat juga boleh 4 rakaat. Mau 2 salam boleh, 1 salam tanpa tasyahud awal. Dulu kiai saya, para hadirin di Pondok Pesantren Apik Kaliwungu itu, beliau selalu 4 rakaat qobla Jum'ah. Nah, saya ke Jakarta mau sholat qobliyah Jum'ah 2 rakaat aja, ada yang bilang ente nggak ngaji hadis ya, kan Nabi nggak qobliyah Jum'ah. Saya balikin, ente dengan kiai saya pinteran mana? Kiai saya kitabnya nggak ada kakek hitung. Nah, diam Pak, begitu. Jadi kita jangan menyangkal ulama-ulama kita lebih sukses, lebih serius, lebih paham, lebih ngerti. Nah, itu ya. Ini ada qobliyah Jumat sama. Wal Jum'atu kadzuhrin. Salat Jumat posisinya seperti salat duhur. Palaha, maka ada di dalam Jumat arbaun qobliyatun, 4 rakaat qobliyah, wa arbaun ba'diyatun, 4 rakaat ba'diyah. Ya. Paham semuanya? Wahina idin taqa'u qobliyah allati sholaha qoblal jum'ah naflan mutlaqon wala tuqni an qobliyatiz zuhri. Bahkan boleh diganti, ya. Cukup diganti, umpama kita malas dengan qobliyah, ganti dengan sholat sunnah mutlak. Barangkali kita nggak mau, ya orang mau ibadah kok nggak mau, ganti aja dah usolinya, usoli sunatan mutlak. Bagi yang mau ya Pak ya. Wa arba'un qoblal asri, 4 rakaat sebelum asar. Li hadisin, ada hadisnya. Rahimallahum ra'an sholat qoblal asri arba'an. Allah akan merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Maka fayan bagi al-muhaffadhah, seyogyanya kita menjaga alaiha, terhadap yang 4 rakaat sebelum dan sesudah, baik duhur ataupun Jumat. Harapannya rozaan, dengan berharap ad-dukhula fi da'watihi, kita termasuk golongan orang yang mendapat doa dari Rasul. Apa doa Rasul itu? Tadi Pak, tadi orang yang melaksanakan 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, haram jasadnya ke neraka. Ini doa Rasul, ya. Orang yang melaksanakan 4 rakaat sebelum asar, Allah akan merahmatinya. Ini doa Rasul. Makanya sebaiknya kita menjaga sholat tersebut supaya kita mendapat kebagian berkahnya doa Rasul. Warak'atani qoblal maghrib, berdiri lagi kita 2 rakaat sebelum maghrib, ya. Jangan bilang bid'ah. Saya paling nggak setuju orang mau sholat, ya jangan bid'ah. Orang